pejamkan mata sejenak, tarik napas panjang. Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah lembah pada akhir abad ke-19. Udaranya pasti dingin banget ya di sana. Wah, sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Kabut tebal pagi hari perlahan-lahan turun menyelimuti perbukitan hijau di Nagari Pandam Gadang. Itu sebuah desa terpencil di wilayah Suliki, Sumatera Barat. Di kejauhan itu sayup-sayup terdengar suara aliran sungai berbatu. Suaranya membelah keheningan, terus bercampur sama suara langkah kaki orang-orang kampung yang mulai bersiap menuju ladang. Tapi mereka jalan di bawah bayang-bayang senapan penjajah. Nah, persis. Secara visual semuanya terasa sangat damai, sangat tenang. Tapi kalau Anda perhatikan lebih dekat, ada semacam, beban sejarah yang sangat berat yang lagi menekan tanah ini. Bener banget. Dan ketenangan alam itu sebenarnya berbanding terbalik sama badai psikologis yang lagi mencengkeram masyarakatnya waktu itu. Iya. Karena gini, setiap badai besar, kayak pusaran angin yang kelak bisa ngeruntuhin sebuah imperium, itu selalu bermula dari kepakan sayap kecil di tempat yang paling sunyi kan? Wah, itu metafora yang pas banget. Dan selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Dari tumpukan sumber sejarah, biografi tebal, sampai jurnal akademik yang ada di meja kita ini, misi kita hari ini tuh bukan untuk ngebahas nama besar yang udah sering Anda dengar. Iya, kita nggak akan bahas bapak bangsa yang itu. Betul. Anda pasti udah tahu siapa Bapak Republik Indonesia yang terlupakan, Tan Malaka. Anda mungkin tahu soal sang buronan politik lintas benua itu, tapi, ini kuncinya, bukan itu fokus diskusi kita hari ini. Misi kali ini jauh lebih intim ya. Jauh lebih intim. Kita mau membedah semacam source code dari sang revolusioner ini. Kita lagi nyari sosok Ibrahim. Sosok anak laki-lakinya. Iya, seorang anak laki-laki desa. Seorang jenius kecil yang hidup tepat di tengah cengkeraman kuku kolonial Belanda. Kita tuh pengen tahu perangkat lunak mental kayak apa sih yang ditanamkan pas dia masih kecil? Sampai dia bisa mikirin konsep kemerdekaan. Betul, bahkan jauh-jauh sebelum kata proklamasi itu sendiri ada. Nah, untuk ngejawab itu, kita emang harus menghentikan waktu sejenak. Kita mundur ke tahun 1897. Atau di beberapa catatan sih nyebutnya tahun 1894 ya. Oke, akhir abad 19 lah ya. Iya, kita harus benar-benar menapakkan kaki di lanskap sosial yang lahirin dan ngebentuk pola pikirnya. Karena masa kecil Ibrahim ini pada dasarnya adalah cetak biru. Fondasinya gitu ya. Fondasi absolut dari seluruh perlawanan intelektualnya di masa depan. Lingkungan tempat dia dibesarin itu bukan cuma sekedar latar belakang cerita, tapi lebih kayak inkubator yang penuh sama tekanan ekstrim. Kalau gitu, mari kita melangkah masuk ke rumah masa kecilnya. Karena pas saya baca sumbernya, komposisi keluarganya sendiri udah bikin saya lumayan banyak tanda tanya. Gimana tuh? Jadi gini, Ibrahim lahir dari pasangan H.M. Rashad Chaniago dan Rangkayo Sinah Simabur. Ayahnya dideskripsikan sebagai buruh tani yang sangat bersahaja, hidupnya pas-pasan. Kelas pekerja banget ya. Nah, tapi ibunya adalah seorang putri dari tokoh adat yang sangat terpandang di desa itu. Tunggu sebentar, ini kan bukankah ini dinamika yang sangat canggung untuk ukuran masyarakat abad ke-19? Jelas, itu kontras yang lumayan canggih. Iya kan, maksudnya di dalam rumah tangganya sendiri, pas makan bareng gitu, anak ini udah dihadapkan pada ketimpangan kelas sosial yang nyata banget. Bener, dan kontras di ruang makan itu sebenarnya adalah mikrokosmos dari realitas yang ada di luar jendela rumah mereka. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi keluarga Ibrahim ini sangat taat beragama Islam, tapi di saat yang sama, ibunya itu kan mewakili hierarki tradisi adat Minangkabau yang kental banget. Oke, jadi ada agama dan adat di satu atap? Nah, pada pergantian menuju abad ke-20 itu, masyarakat Minangkabau tuh nggak hidup dalam satu dimensi kultural. Mereka tuh benar-benar terjepit dalam benturan 3 kekuatan besar yang terus-menerus bergesekan. Kekuatan apa aja itu? Mereka harus bernegosiasi dan saling unjuk gigi antara Islam, adat, dan tentu aja yang paling menekan, kolonialisme Belanda. Bentar, secara logis itu kedengarannya kayak bom waktu loh. Memang. Ya gimana bisa dogma agama yang punya aturan mutlak berdampingan sama adat lokal
Terus nggak memicu perang saudara di ruang tamu, apalagi ditambah tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang mendikte semuanya. Nah, disinilah letak keunikan filosofi Minangkabau. Di sana, agama dan adat itu dipaksa untuk berdialektika, bukan saling mematikan. Oh, ada semacam kompromi gitu. Lebih ke fondasi bersama. Ada pepatah terkenal, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Artinya, adat bersendikan agama, agama bersendikan kitab suci. Wow, filosofi sekali. Iya, dan ini memaksa masyarakatnya untuk terus mikir. Mereka harus cari jalan tengah yang rasional. Tapi, Anda benar banget soal tekanan kolonial tadi. Karena penjajahan kan bukan cuma soal fisik ya. Betul, ini bukan sekedar disuruh bayar pajak atau kerja paksa. Penjajahan Belanda di Sumatera Barat waktu itu adalah proyek perendahan martabat manusia secara sistematis. Jadi benar-benar dihancurkan harga dirinya. Sistem ini emang dirancang secara struktural buat bikin penduduk pribumi kayak keluarga Ibrahim ini merasa inferior, merasa lebih rendah. Astaga. Kemiskinan yang terjadi itu bukan cuma kebetulan gak ada uang di saku. Ini kemiskinan by design. Sengaja dimiskinkan. Iya, pemerintah kolonial menguras sumber daya alamnya, terus memastikan pribumi ngerasa kalau mereka itu secara biologis emang ditakdirkan buat jadi pelayan bangsa kulit putih. Jadi ibaratnya nih, setiap kali mereka keluar rumah, realitas tuh langsung lampar mereka dan bilang, kamu itu warga kelas 3. Tepat banget. Dan di tengah lingkungan yang merendahkan itulah, keluarga Ibrahim pakai pendidikan agama yang kuat banget sebagai mekanisme pertahanan. Oh, menarik. Agama sebagai pertahanan. Iya. Dalam konteks ini, agama bukan cuma sekedar ritual ibadah, tapi jadi perisai mental. Maksudnya gimana? Pas di luar diinjak-injak, di dalam rumah diajarkan hal lain. Persis. Ketika birokrasi kolonial nginjak-nginjak harga diri Anda di pasar atau di jalanan, ajaran agama di dalam rumah itu menanamkan narasi tandingan. Bahwa manusia itu setara. Benar, di hadapan Tuhan, derajat manusia itu sama. Penjajah kulit putih dan kaum pribumi yang dijajah, semuanya berdiri di tanah yang sama. Wah, itu pemahaman yang brilian sih. Agama dipakai sebagai benteng identitas psikologis ya. Benar banget. Dan dari sumber-sumber yang kita bedah nih, tampaknya justru di tengah tekanan yang menghimpit, itu di tengah kemiskinan dan rasisme, kecerdasan Ibrahim kecil mulai bersinar terang. Kelihatan banget bedanya dia dari anak lain. Iya, sekitar tahun 1903 sampai 1908 kan dia masuk ke sekolah kelas 2 di Suliki. Laporan gurunya nunjukin anak ini bukan cuma sekedar pinter ngafal teks. Oh enggak, jauh dari itu. Otaknya itu kayak punya daya serap dan ketajaman yang melampaui usianya. Sampai-sampai guru-gurunya di kampung seringkali kehabisan bahan pelajaran buat dikasih ke dia. Kecerdasan kognitif bawaannya emang luar biasa ya. Tapi kita nggak bisa mengabaikan satu instrumen budaya yang ikut ngasah otak itu sampai jadi setajam pisau bedah. Instrumen budaya apa tuh? Tradisi itu namanya merantau. Wah, merantau. Itu kan identik banget sama orang Minang ya. Tapi bentar, bukannya merantau itu lebih ke urusan nyari uang? Nah, itu pemahaman kasarnya. Dalam tradisi filosofis masyarakat Minang, merantau itu jauh lebih kompleks dari sekedar pindah ke kota buat nyari kerja atau ngumpulin harta. Lalu apa esensinya kalau bukan urusan ekonomi dan dapur? Esensinya adalah proses dialektika eksistensial. Waduh, istilahnya berat nih. Gimana tuh maksudnya? Otaknya itu kayak punya daya serap dan ketajaman yang melampaui usianya. Sampai-sampai guru-gurunya di kampung seringkali kehabisan bahan pelajaran buat dikasih ke dia. Kecerdasan kognitif bawaannya emang luar biasa ya. Tapi kita nggak bisa mengabaikan satu instrumen budaya yang ikut ngasah otak itu sampai jadi setajam pisau bedah. Instrumen budaya apa tuh? Tradisi itu namanya merantau. Wah, merantau itu kan identik banget sama orang Minang ya. Tapi bentar, bukannya merantau itu lebih ke urusan nyari uang? Nah, itu pemahaman kasarnya. Dalam tradisi filosofis masyarakat Minang, merantau itu jauh lebih kompleks dari sekedar pindah ke kota buat nyari kerja atau ngumpulin harta. Lalu apa esensinya kalau bukan urusan ekonomi dan dapur? Esensinya adalah proses dialektika eksistensial. Waduh, istilahnya berat nih. Gimana tuh maksudnya? Gini, merantau itu adalah sebuah keharusan kultural buat keluar dari zona nyaman. Anda harus ninggalin alam asal tempat Anda dibesarin buat melihat, membenturkan, dan membandingkan gagasan Anda sama dunia luar. Jadi semacam pencarian kebenaran gitu? Betul. Anak muda Minang tuh didorong buat keluar, supaya mereka bisa ngevaluasi mana yang baik dan mana yang buruk.
tapi pakai akal rasional, bukan dengan emosi buta. Ah, saya paham maksudnya. Jadi filosofi ini sangat anti terhadap dogmatisme ya? Sangat anti. Anda nggak boleh telan mentah-mentah apa yang dibilang orang tua atau kampung. Kalau pakai istilah anak zaman sekarang, tradisi merantau ini semacam stress test intelektual ya? Iya bener, stress test. Kayak perangkat lunak open source gitu loh. Kode nilai-nilai yang ditanamkan sama desa sengaja dikirim keluar ke server dunia nyata yang penuh virus dan tantangan cuma buat ngeliat logika mereka nih bisa bertahan nggak sih? Atau malah nemuin bug di pemikiran mereka sendiri? Metafola yang sangat akurat. Pengujian sistem itulah yang benar-benar membebaskan mental Ibrahim sejak dini. Karena anak-anak ini nggak dibiarkan hidup di dalam gelembung ya. Iya, padahal mayoritas anak pribumi waktu itu, karena represi feodal dan kolonial yang kuat, mereka diajarkannya untuk pasrah. Nerima nasib gitu ya. Mereka dicukoki narasi takdir bahwa nasib mereka emang buat melayani Belanda. Tapi merantau secara mental menuntut kebebasan berpikir. Jadi dia nggak mau pasrah. Nggak mau. Dia diajarkan buat membongkar setiap ideologi secara kritis. Nggak main telan mentah-mentah. Nah, dari sinilah kelak lahir fondasi pemikirannya soal perlawanan terhadap sesuatu yang dia sebut logika mistika. Sebentar. Logika mistika, ini kan istilah yang sangat lekat dengan sosok Tan Malaka dewasa nanti. Tapi tolong dong jelaskan mekanismenya dalam konteks masa kecilnya ini. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi logika mistika itu adalah cara mikir masyarakat yang selalu mengembalikan penyebab suatu masalah pada kekuatan gaib, takdir, atau hal-hal supranatural. Oh, alih-alih analisis sebab akibat secara logis ya? Tepat. Misalnya gini, masyarakat miskin. Nah, mereka mikirnya, oh ini kutukan roh. Atau ini udah takdir Tuhan. Jadi dampaknya bikin mereka nggak ngapa-ngapain. Betul, karena mereka pasrah dan nggak ngelawan. Buat apa ngelawan takdir kan? Nah, Ibrahim kecil karena dia tumbuh di lingkungan yang nuntut pemikiran rasional tadi, dia mulai nolak pasrah pada kemiskinan struktural ini. Dia mulai sadar ada yang salah. Iya, dia sadar banget kalau kemiskinan mereka itu bukan kutukan dari langit, tapi murni hasil dari kebijakan pajak dan eksploitasi buatan manusia. Dalam hari ini ya pemerintah penjajah Belanda itu sendiri. Persis. Wah, gila sih. Jadi otaknya yang udah brilian dari lahir itu diinstal dengan software anti-mistis. Dia dilatih buat melihat hukum sebab akibat di dunia nyata. Makanya dia beda banget dari anak seusianya. Pantesan aja guru-gurunya di Suliki ngerasa, wah anak ini bakal sia-sia kalau terus-terusan di kampung. Betul, makanya mereka dorong dia buat sekolah lebih tinggi. Iya, mereka akhirnya mendorong Ibrahim buat melangkah ke arena yang jauh lebih intimidatif, yaitu Quick School atau sekolah raja di Bukit Tinggi. Nah, ini langkah yang sangat monumental. Dan bagi Anda yang mendengarkan diskusi kita ini, tolong ya jangan bayangin ini kayak pindah ke SMA favorit biasa di zaman sekarang ya. Ini tuh pusat pendidikan elit, epicentrum supremasi kolonial di seluruh Sumatera. Benar banget. Quick School Bukit Tinggi itu lembaga berbahasa pengantar Belanda yang eksklusifnya luar biasa. Nggak sembarang orang bisa masuk kan? Nggak bisa. Mayoritas bangku di sana itu isinya cuma anak-anak bangsawan, keturunan raja-raja lokal, atau calon birokrat pribumi yang emang sengaja dipersiapkan sama Belanda. Dipersiapkan buat apa tuh? Ya, buat menjalankan administrasi kelas bawah mereka. Jadi kehadiran Ibrahim, seorang anak buruh tani dari Suliki, masuk ke balik tembok batu sekolah ini, itu anomali kelas berat. Coba kita visualisasikan transisi ini sebentar. Ibrahim ninggalin alam organik pedesaan yang asri, dan tiba-tiba masuk ke Bukit Tinggi yang hawanya sangat dingin. Dan suasananya kaku banget pasti. Iya, dia berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah raja yang arsitekturnya tuh kaku, simetris, serba Eropa. Dan di sana dia langsung berhadapan sama tatapan merendahkan. Rasisme struktural dari institusi kolonial yang mandang pribumi itu cuma sebelah mata. Tapi hebatnya, dia nggak bereaksi secara emosional. Nah, itu dia. Dia merespons dengan senjata paling senyap, sekaligus paling mematikan di ruangan itu. Kapasitas otaknya. Tepat. Dia benar-benar ngelahap bahasa Belanda dan nyedot habis literatur pengetahuan mereka. Tapi tunggu. Saya mau potong sedikit arah pembicaraan kita nih. Boleh, gimana? Kita kan sering banget dengar dari buku sejarah kalau sekolah-sekolah macam Quick School ini adalah produk dari politik etis Belanda. Politik etis. Iya. Apa sih sebenarnya politik etis ini? Maksud saya, kenapa penjajah yang tadinya hobinya meras dan nindas, tiba-tiba repot-repot bangun sekolah elit buat kaum pribumi? Kedengarannya kok sangat nggak masuk akal.
Itu pertanyaan kritis yang menjurus langsung ke jantung ironi sejarah kita. Ironi gimana? Gini, di awal abad ke-20, setelah puluhan tahun Belanda ngeruk habis kekayaan Hindia Belanda lewat tanam paksa yang brutal itu, Yang bikin rakyat menderita luar biasa kan? betul. Nah, mulai muncul tuh kritik dari kaum humanis di Belanda sendiri. Mereka protes. Mereka ngerasa Belanda punya utang budi pada kaum pribumi. Oh, jadi mulai ada tekanan politik dari dalam negeri Belanda? Iya, maka lahirlah politik etis yang punya 3 pilar utama: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Kedengerannya sih mulia banget ya. Kedengerannya. Tapi di balik narasi kemanusiaan itu, motif ekonominya tuh tetap dominan. Selalu ada udang di balik batu ya, ujung-ujungnya duit. Pastinya, pemerintah kolonial waktu itu lagi butuh banyak banget juru tulis, kerani, dan pegawai administrasi rendahan. Buat ngurus birokrasi perkebunan dan pajak? Iya, dan kalau mereka harus datengin pegawai dari Eropa ke Hindia Belanda, biayanya mahal banget. Ah, saya mulai paham arahnya. Jadi, lebih baik mendidik anak-anak pribumi secukupnya aja. Ajari mereka bahasa Belanda dasar, ajari matematika sedikit, supaya mereka bisa patuh ngabdi pada mesin birokrasi kolonial. Dan gajinya murah. Hahaha, astaga. Jadi niat awal mereka tuh bukan mau mencetak kaum intelektual yang pintar. Oh, sama sekali bukan. Mereka cuma sekedar pengen mencetak robot administrasi yang murah. Mereka mau ngelatih skrup-skrup baru buat mesin penjajahan mereka sendiri. Tepat sekali. Mereka pikir mereka bisa menjinakkan pribumi lewat pendidikan. Tapi ternyata blunder ya. Sangat. Sejarah tuh punya selera humor yang tajam. Tanpa sengaja, pemerintah kolonial justru ngasih kunci literasi ke seorang jenius rasional. Ibarat ngasih pedang ke orang yang mau dipenjara. Benar. Ilmu, sejarah penaklukan, filsafat barat, bahasa, semua yang diajarin niatnya buat menundukkan Ibrahim, justru dianalisis balik sama dia. Dia pakai literatur penjajah buat pelajarin kelemahan mereka dong. Persis. Dan disinilah terjadi sebuah pertemuan yang sangat esensial di lorong sekolah tersebut. Pertemuannya dengan seorang guru berkebangsaan Belanda. Namanya G.H. Horensma. Ah ya, Horensma. Waktu saya baca profilnya di sumber-sumber kita, saya tuh sangat terkesan. Dia sosok yang unik memang. Di tengah lautan birokrat kolonial yang, ya tahu sendirilah, mandang pribumi sebagai kaum barbar yang cuma perlu dididik sedikit biar nurut, Horensma ini tampaknya punya kacamata yang beda banget. Sangat beda. Horensma itu anomali besar di pihak Belanda. Dia mampu melihat menembus konstruksi rasial yang dibikin negaranya. Dia bisa ngelihat potensi Ibrahim. Iya, dia sadar kalau di balik pakaian sederhananya Ibrahim tersimpan kilatan kognitif yang langka banget. Wow. Dia nggak memperlakukan Ibrahim kayak, maaf inlander yang harus selalu nunduk dan ngomong pelan. Enggak. Dia malah ngajak Ibrahim berdiskusi secara setara. Bahkan saya baca dia sampai nganggap anak ini kayak anak asuhnya sendiri ya. Betul. Sedekat itu hubungan mereka. Itu tuh dinamika yang luar biasa ironis, tapi sekaligus mengharukan ya. Sistem kolonial yang raksasa itu berusaha nindas dia secara struktural, tapi seorang individu dari bangsa kolonial itu jugalah yang secara persona malah ngebukain pintu dunia buat Ibrahim. Ironi sejarah yang indah. Pendidikan yang niatnya buat nyetak pelayan, karena disuntikan ke otak yang terlalu kritis, jadinya malah ngelahirin pemberontak intelektual. Bener banget. Nah, mengingat Ibrahim adalah anomali yang sebrilian itu di Quick School, saya tuh bayangin pas momen kelulusannya. Itu terjadi sekitar bulan Oktober tahun 1913 kan? Iya, Oktober 1913. Itu pasti memicu kehebohan tersendiri di kampung halamannya, di Suliki. Apa sih dampak langsung dari kelulusannya terhadap status sosial dia di sana? Dampaknya sungguh masif. Bayangin aja, karena pencapaian akademisnya yang cemerlang, kepintarannya, ditambah lagi posisi ibunya dalam struktur garis keturunan, kaum keluarganya sepakat buat ngasih penghormatan mutlak. Penghormatan kayak gimana tuh? Di usianya yang masih sangat belia, beberapa sumber nyebutin sekitar 16 atau 19 tahun ya, agak simpang siur, dia dianugerahi gelar kebangsawanan adat tertinggi sebagai kepala sukunya. Gelarnya apa? Gelarnya Datuk Sultan Malaka. Tunggu sebentar. Ini harus benar-benar digarisbawahi. Di usia belasan tahun. Iya, belasan tahun. Wah gila, di usia dimana mayoritas remaja zaman sekarang mungkin
masih bingung cara ngoperasin mesin cuci, atau sibuk mikirin eksistensi dan followers di media sosial, Ibrahim justru dipanggil pulang dan diangkat jadi datuk. Fakta yang mencengangkan, Yan. Dan jadi Datuk Sultan Malaka di masyarakat Minangkabau itu bukan cuma dapat sertifikat kehormatan yang bisa dipajang di dinding kamar. Bukan cuma gelar kosong ya? Bukan, itu adalah beban operasional yang nyata banget. Ada pepatah adat yang bunyinya, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Artinya gimana tuh? Gelar itu berarti dia resmi jadi pemimpin. Dia jadi ninik mamak, penjaga adat kaumnya. Wah, tanggung jawabnya. Dia jadi tempat bertanya, jadi hakim yang harus nyelesain sengketa tanah, sampai pelindung anak kemenakan. Beban psikologis dan tanggung jawab sosial yang dijatuhin ke bahu anak remaja ini tuh luar biasa berat. Saya lagi nyoba ngerasain kontradiksi emosional di dalam dada anak muda ini pas momen penganugerahan itu. Pasti campur aduk banget perasaannya. Iyalah, di satu sisi dia dipakaikan pakaian kebesaran adat, dikukuhkan jadi penjaga kampung, dituntut buat menetap dan ngayomi sukunya. Ya diikat ke desanya. Tapi di dalam kepalanya, pikirannya tuh udah melanglang buana. Dia udah sibuk ngebayangin literatur Eropa. Kakinya rasanya udah bersiap melangkah ke geladak kapal menuju Rijkskwijk School di Harlem. Di jantung negara penjajahnya itu sendiri. Betul, dia mau nuntut ilmu yang lebih tinggi. Dia tuh kayak diikat erat-erat ke bumi desanya, tapi jiwanya berteriak pengen terbang nembus awan Eropa. Pemahaman Anda soal konflik batinnya itu presisi banget. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, momen penganugerahan gelar itu sebenarnya adalah instrumen kultural yang jenius dari kaumnya. Maksudnya, kaumnya sengaja melakukan itu? Iya, mereka tuh tahu anak ini punya kapasitas terbang yang terlalu besar kalau cuma dihabiskan di lembah Suliki. Dengan ngasih gelar Datuk Sultan Malaka sebelum keberangkatannya, secara filosofis kaumnya lagi menanamkan jangkar gravitasi di dalam identitasnya. Wow! Jangkar gravitasi. Gelar itu adalah kontrak batin, buat mastiin kalau sejauh apapun dia merantau lintas benua, sedalam apapun dia nanti ngerusak ideologi-ideologi raksasa kayak liberalisme atau marxisme di negeri dingin itu, dia nggak akan pernah lupa arah pulang. Astaga, merinding saya dengernya. Kesetiaan akhirnya tanggung jawab tertingginya akan selalu kembali untuk kaumnya dan negerinya. Luar biasa, sebuah jangkar psikologis supaya dia nggak terbuai sama gemerlapnya dunia penjajah. Tapi kenyataannya, tarikan dari Eropa itu emang lebih kuat. Dia tetap bersikeras buat berangkat. Dan berangkat ke sana kan butuh biaya yang nggak main-main. Nah, tentu saja. Disinilah campur tangan Horensma kembali krusial kan. Lewat bantuan dan koneksi sang guru itu, Ibrahim dapat pinjaman dana dari Yayasan Engku Faun. Pinjaman uang ya, bukan beasiswa gratis. Sekali lagi, pinjaman uang. Syaratnya, dia harus balikin uang itu dengan cara nyicil setelah dia lulus dan kerja kelak. Coba Anda rasakan beban di koper pemuda ini. Berat banget pasti. Dia bakal berlayar bawa setumpuk utang, ngebawa beban harapan magis dari kampung halamannya, mengemban gelar adat paling bergengsi, dan diiringi rasa cinta sekaligus ekspektasi tinggi dari guru Belandanya. Dan keberangkatannya ke Eropa ini benar-benar jadi kulminasi mutlak dari tradisi merantau yang kita bahas di awal tadi. Iya, dia beneran merantau ke titik paling ujung ya. Ini udah bukan sekedar ngejar diploma. Dia pergi langsung ke lambung pusat peradaban yang menjajah negerinya, cuma buat ngeretas cara berpikir mereka. Wah, meretas sistem dari dalam. Iya, nanti di Harlem, dunianya bakal meledak pas bersentuhan sama berbagai spektrum ideologi politik internasional. Tapi, nah ini yang sering dilupain orang. Apa tuh? Fondasi algoritmanya itu udah terkunci rapat di Sumatera Barat. Sudah terbentuk sejak kecil? Betul. Tekanan sosial untuk melawan penindasan kelas, pemahaman agama bahwa manusia itu setara, penolakan analitis pada hal-hal mistis yang bikin pasrah. Semuanya udah diukir permanen di dalam struktur sarasnya. Tahun 1926, waktu PKI mau berontak, dia justru nantang keras. Akhirnya, kawan-kawannya sendiri ngecap dia sebagai Trotsky Indonesia. Oh, Trotsky-nya Indonesia. Karena dia dianggap pengkhianat di dalam barisan sendiri ya, sama kayak Leon Trotsky di Rusia. Betul sekali. Dan di tahun 1948 juga sama. Pas ada pemberontakan PKI Madiun, pimpinan musuh, dia juga nentang. Tapi anehnya, di tengah kekacauan agresi militer Belanda II, dia dituduh terlibat faksi kiri. Padahal dia tuh loyalis Republik yang sejati. Cuma karena dia nggak mau ikut arus utama ya. Nah, kemandirian otaknya ini bawa kita ke momen yang mungkin menurut saya sih paling epik dalam hidupnya. Di panggung internasional. Kongres Komunis Internasional keempat ya. Komintern 1922. Benar,
Tanggal 12 November 1922. Coba Anda bayangkan situasinya. Di sana ada draft dari Lenin dan para jenderal Soviet kayak Zinoviev sama Radek merintahin perjuangan melawan pan-Islamisme. Tapi pemuda dari Minang ini malah maju dan protes. Iya, di depan para petinggi Soviet, dia malah bilang mereka harus ngedukung pan-Islamisme. Itu kan berani banget. Sangat berani. Buatan Malaka, pan-Islamisme saat itu tuh bukan soal kekhalifahan angkat senjata gitu. Tapi itu simbol pembebasan nasional buat ngelawan imperialisme barat kayak Belanda dan Inggris. Karena dia bawa bukti nyata kan dari Jawa, Sarekat Islam. Tepat. Dia cerita gimana Sarekat Islam punya jutaan anggota revolusioner. Dan propaganda anti-agama dari Komintern itu justru merusak aliansi antara PKI dan SI. Ada kutipannya yang bagus banget di pidato itu. Dia bilang, petani berpikir, aku telah kehilangan segalanya di dunia ini. Haruskah aku kehilangan surgaku juga? Tidak akan. Kalimat yang luar biasa kuat. Dia ngerti banget psikologi massa. Dan taktik ngelesnya juga kocak banget. Waktu dia ditanya, kamu ini muslim bukan? Dia jawab, saat saya berdiri di depan Tuhan, saya muslim. Tapi di depan manusia, saya bukan muslim. Karena Tuhan bilang banyak iblis di antara manusia. Cerdas banget ngelesnya. Bahkan dia ngebujuk pekerja kereta api mogok dengan candaan gini. Tuhan emang maha kuasa, tapi di dunia ini pekerja kereta api adalah komite eksekutif Tuhan. Tapi tunggu dulu, ini kan kontradiksi yang lumayan masif ya. Gimana maksudnya? Ya, dia itu perwakilan sayap kiri yang didasari Marxisme. Tapi kok justru pakai Al-Quran, pakai narasi agama buat ngelawan kebijakan pemimpin komunis dunia. Kita mundur ke tahun 1949. Suasananya saat itu benar-benar mencekam. Di sekitar aliran Sungai Brantas, tepat di bawah bayang-bayang pepohonan yang gelap gulita, gak ada yang namanya sorak-sorai kemerdekaan. Yang ada cuma ketegangan gerilya yang sangat melelahkan. Nah, di tengah kejaran agresi militer Belanda yang kedua ini, ketika Republik sedang hancur lebur dan para pemimpin kita banyak yang ditangkap, ada seorang pria tua yang memimpin perlawanan dari dalam hutan. Tapi tragisnya, malam itu ia justru dikepung. Bukan dikepung oleh tentara Belanda, melainkan oleh bangsanya sendiri. Kesunyian lembah malam itu akhirnya jadi saksi bisu dari puncak konflik internal yang bakal ngubah jalan sejarah Indonesia untuk selama-lamanya. Seorang bapak bangsa dieksekusi oleh militer dari negara yang ia bantu lahirkan. Gila ya kalau dipikir-pikir. Itulah ironi paling pahit yang bakal kita bongkar hari ini. Siapa tokoh ini? Beliau adalah Tan Malaka. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Seorang pria yang jauh sebelum teks proklamasi dibacakan, udah mikirin bentuk negara republik ini. Tapi takdirnya, ia harus berakhir tragis di tengah konflik saudara, tanpa pernah sempat melihat republik ini berdiri tegak sepenuhnya. Pertanyaannya, gimana paradoks yang begitu menyakitkan ini bisa sampai terjadi? Kita masuk ke bagian pertama, konflik kemerdekaan 100%. Mari kita lihat awal mula perbedaan jalan ini. Gini, waktu itu ada jurang ideologi yang dalam banget, yang membelah para pendiri bangsa kita. Di satu sisi, ada jalur diplomasi pragmatis yang diambil oleh Soekarno dan Hatta. Mereka ini melihat kalau di situasi yang super genting, kemerdekaan itu harus dipertahankan lewat meja perundingan. Makanya ada kesepakatan kayak Linggarjati dan Renville. Tujuannya apa? Ya buat menghindari kehancuran total republik yang usianya baru seumur jagung. Tapi di sisi lain, Tan Malaka berdiri dengan prinsip yang benar-benar nggak bisa digoyang. Merdeka 100%. Buat Tan Malaka, kemerdekaan sejati itu harus mencakup kendali penuh atas politik, ekonomi, dan alat produksi. Menurutnya, nggak ada ceritanya kita negosiasi sama pihak asing yang masih berani nginjak kaki di tanah air. Bagi beliau, menuntut kemerdekaan 100% tanpa kompromi sedikit pun, itu adalah harga mati. Beliau ngelihat berunding sama Belanda di saat rakyat kita lagi berdarah-darah di medan perang, itu adalah sebuah kelemahan fatal. Setiap bentuk kompromi atau konsesi, buat dia, adalah pengkhianatan terhadap tujuan awal revolusi. Nah, penolakan mutlak buat kompromi inilah yang akhirnya memicu ketegangan hebat sama struktur pemerintahan resmi. Posisinya pun berubah dari seorang penggerak revolusi yang sangat dikagumi, pelan-pelan malah dianggap sebagai tokoh oposisi radikal yang mengancam stabilitas elit politik saat itu. Selanjutnya, kita akan bahas bagian yang paling emosional, kesepian dalam perjuangan. 20 tahun, bayangin 20 tahun. Penolakan untuk berkompromi itu ternyata datang dengan harga yang mahal banget. Sikap teguhnya ini ngebawa Tan Malaka ke dalam pelarian yang menyiksa. Selama 2 dekade, dia jadi buronan internasional. Dikejar-kejar abis-abisan sama intelijen kolonial dan imperialis, melintasi berbagai negara, dari Manila, Hong Kong, Bangkok, Singapura, sampai ke daratan Eropa dan Tiongkok. 20 tahun tanpa rumah, tanpa kepastian besok bakal makan apa, dan tanpa tempat yang aman buat beristirahat.
Dia udah kayak bayangan yang terus bergerak, bawa-bawa mimpi tentang sebuah negara merdeka di dalam ransel lusuhnya melintasi perbatasan demi perbatasan. Demi bertahan hidup dari kejaran intelijen, dia harus berubah wujud berkali-kali. Dia pernah jadi Ong Sung Lee waktu di Hong Kong, terus jadi Ilyas Hussein pas nyamar kerja sebagai juru tulis Romusha di Banten. Dia ngelepasin semuanya, kenyamanannya, keluarganya, bahkan nama aslinya sendiri dia buang. Tapi hebatnya, dalam kesunyian pelariannya yang panjang itu, di tahun 1925, pas dia lagi di Kanton, dia malah nulis buku Naar de Republik Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia. Jadi jauh sebelum orang lain berani mikirin soal republik secara terbuka, dia sendirian di tempat persembunyiannya udah nyusun struktur negara kita ini. Coba deh kita renungkan sebentar, berapa sih harga psikologis dari visi membangun sebuah bangsa? Apa rasanya ngorbanin seluruh masa muda kamu, cinta kamu, identitas kamu, untuk sebuah negeri yang waktu itu bahkan belum punya nama resmi di peta dunia? Beban psikologis yang ditanggung Tan Malaka itu nyaris nggak terbayangkan oleh kita sekarang. Dia berjuang di tengah-tengah rakyat, membaur jadi orang biasa, sendirian memikul gagasan yang luar biasa besar, cuma berbekal satu keyakinan bahwa suatu hari nanti penjajahan di bumi Nusantara ini pasti bakal runtuh. Dan disinilah sejarah ngasih lihat ironi terbesarnya. Setelah dia ngorbanin segalanya buat bangsa ini, setelah proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan, di tahun 1948, dia justru dituduh sebagai oposisi radikal dan dijebloskan ke penjara di Madiun. Di penjara bukan sama pemerintah kolonial loh, tapi di bawah otoritas republik yang puluhan tahun dia impikan dan dia bangun gagasannya sendirian. Keteguhannya buat terus melawan lewat persatuan perjuangan dan menentang jalur diplomasi pemerintah bikin dia dicap sebagai ancaman keamanan. Tapi ya, dasar pejuang, di balik jeruji besi di negerinya sendiri itu pun dia tetap mikirin nasib revolusi. Sekarang kita perlahan masuk ke masa paling gelap dalam hidupnya, pengkhianatan di tepian berantas. Tanggal 21 Februari 1949, di sebuah desa terpencil yang namanya Selopanggung di daerah Kediri, Jawa Timur. Kondisi Indonesia lagi hancur-hancurnya gara-gara agresi militer Belanda kedua. Kekuatan Republik tercerai-berai. Di tengah kekacauan itu, Tan Malaka tetap maju memimpin gerilya. Tapi sayangnya, intrik politik internal dan rasa saling gak percaya antar faksi bersenjata kita waktu itu udah sampai di titik didih. Di lembah yang sunyi itu, yang ngepung dia ternyata bukan tentara Belanda, melainkan prajurit dari Brigade Sikatan di bawah pimpinan Letnan II Sukoco, atas perintah komandan militer setempat. Terus, dor! Suara tembakan memecah keheningan lembah. Dia ditangkap, dan tanpa ampun dieksekusi oleh militer Republik tanpa pernah sekalipun ngelewatin proses peradilan. Tokoh sebesar itu, yang bertahun-tahun selamat dari intaian kepolisian rahasia antar benua, yang sukses lolos dari kejaran penjajah di mana-mana, pada akhirnya harus roboh oleh peluru prajurit dari bangsanya sendiri di tepi sungai Berantas. Ini benar-benar penyelesaian konflik internal yang tragis dan brutal yang terjadi di tengah kepanikan dan perang hebat yang lagi berkecamuk. Ini memunculkan satu pertanyaan yang selalu bikin berinding. Apa artinya ketika jiwa sebuah bangsa yang baru aja menghirup udara kebebasan justru memangsa bapak pendirinya sendiri? Bangsa kita yang lagi berjuang nyari bentuk waktu itu dipenuhi oleh faksi-faksi, ketakutan, dan paranoia yang gila-gilaan, sampai akhirnya menelan salah satu arsitek awalnya. Tragedi ini ninggalin duka yang tak kasat mata dalam sejarah kita. Karena kematian Tan Malaka ini nggak cuma sekedar soal hilangnya nyawa seorang pejuang, tapi ini adalah garis start dari upaya panjang menyingkirkan suaranya dari narasi besar sejarah nasional kita. Bagian ini ngebahas realita yang nggak kalah pedih, jejak yang dihapus sejarah. Setelah letusan senapan di Selopanggung malam itu, sosok Tan Malaka pelan-pelan dihilangkan dari ingatan kolektif kita. Stigma politik sayap kiri yang pernah nempel di dia, ditambah posisinya yang selalu keras tentang diplomasi pemerintah, bikin namanya secara sengaja disapu bersih dari buku-buku teks pelajaran sejarah resmi. Dia berubah jadi semacam hantu, sosok terasing, nama yang tabu buat dibicarain. Jasa-jasa besarnya dalam menggagas republik ini seakan tertutup rapat oleh kabut politik pasca kemerdekaan. Perjalanannya buat sekedar diakui lagi tuh luar biasa panjang dan lambat. Mulai dari tahun 1949, waktu dia dieksekusi diam-diam dan dikubur tanpa nisan. Terus lompat jauh ke tahun 1963, waktu Presiden Soekarno akhirnya netapin dia sebagai pahlawan nasional. Tapi status pahlawan itu pun gak banyak ngebantu, karena di dekade-dekade berikutnya namanya tetap aja dipinggirkan, seiring bergantinya rezim. Baru deh di tahun 2017, setelah nunggu puluhan tahun, ada sebuah prosesi simbolis buat mindahin jejak makamnya dari Selopanggung ke tanah kelahirannya di Sumatera Barat. Sebuah usaha yang sangat telat tapi penting buat ngasih dia tempat yang layak di sejarah kita. Ngomongin soal pencarian makamnya, kita harus angkat topi buat sejarawan Belanda Harry Poeze Basser. Kenapa? Karena dia ngabisin 40 tahun hidupnya, bayangin, 40 tahun
Cuma buat nelusurin dokumen-dokumen rahasia, nyari saksi mata yang masih hidup, belusukan ke desa-desa di Kediri, buat nyari di mana sih sebetulnya jasad sang tokoh ini dikubur. Ketekunan dia ini ngebuktiin satu hal fundamental ke kita. Kebenaran sejarah itu, sekuat apapun berusaha dikubur dan dihilangkan, pelan-pelan pasti bakal nemuin jalannya lagi ke permukaan. Kita sampai di bagian terakhir, warisan abadi Tan Malaka. Apa yang tersisa untuk kita hari ini? Raga fisiknya emang udah hancur di berantas, tapi pemikirannya tetap abadi. Salah satu karya paling legendarisnya adalah Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Buku ini dia tulis pas masa pelariannya yang penuh tekanan di era pendudukan Jepang loh. Hebatnya, Madilog ini bukan sekedar buku filsafat biasa. Tan Malaka sadar betul, bangsa Indonesia ini nggak bakal bener-bener merdeka kalau cara berpikirnya masih dikerangkeng sama hal-hal mistik dan tahayul. Madilog itu senjata intelektual. Dia pengen kita berpikir logis, ilmiah, dan rasional supaya bangsa ini bisa berdiri sejajar dan nggak diremehkan sama bangsa-bangsa lain di dunia. Nggak cuma Madilog, dia juga ngelahirin satu karya penting lain, Gerpolek atau Gerilya Politik dan Ekonomi. Dan tahu nggak yang paling bikin merinding? Karya ini dia konsep waktu dia lagi dikurung di dalam penjara Madiun tahun 1948. Gila kan? Fisiknya boleh dikurung, tapi pikirannya tembus ngelewatin jeruji besi. Di situ dia bikin cetak biru gimana Indonesia harus ngelawan pengaruh ekonomi asing secara total. Dia bilang percuma kita merdeka secara politik kalau pondasi ekonomi bangsa masih disetir sama sistem kapitalisme kolonial asing. Ini adalah sebuah visi besar yang menuntut kedaulatan kita 100% secara ekonomi. Kalau kita tarik benang merahnya, gagasan soal Republik Indonesia ini udah dia tulis sejak 1925, tanpa kenal kompromi sedikit pun. Makanya nggak heran banyak pihak yang nganggap dia sebagai penggerak awal yang ngebentuk identitas dan wujud Republik kita. Ya, walaupun jalan yang dia tempuh itu penuh dengan benturan keras, prinsipnya tetap lurus dan konsisten. Prinsip itu membawanya melewati penderitaan tanpa akhir, pelarian yang sangat sepi, sampai akhirnya kematian yang ironis di tengah Republik yang ia perjuangkan. Semua itu dia lakuin demi satu keyakinan penuh akan kemerdekaan absolut. Tan Malaka pernah nulis, suaraku akan lebih keras dari dalam kubur daripada saat aku masih hidup. Dan kalimat itu seolah jadi kenyataan. Selama puluhan tahun sejarahnya ditutupi dan sosoknya diburamkan. Tapi coba lihat hari ini, pemikirannya justru bangkit dan menggema lebih kencang. Karya-karyanya kembali dicari, dibaca, didiskusikan oleh anak-anak muda, dan jadi referensi buat kita yang pengen paham seberapa rumit sih jalan pikiran pendiri bangsa kita ini. Raganya memang udah nggak ada, tapi gagasan liarnya tentang kedaulatan terus hidup mendampingi perjalanan bangsa ini. Sebagai penutup dari cerita sejarah kita kali ini, ada satu pertanyaan besar yang ngegantung dan perlu kita renungkan bareng-bareng. Apakah kemerdekaan 100% yang ia impikan, kedaulatan penuh atas politik kita, ekonomi kita, dan kemerdekaan pikiran rakyat kita, sudah benar-benar kita capai hari ini? Kalau kita lihat kondisi bangsa kita sekarang dengan segala kerumitan dan tantangannya, rasanya bayang-bayang perjuangan Tan Malaka di lembah berantas itu masih terus ngawasin kita dari jauh. Jawabannya sekarang ada di tangan kita semua. Generasi yang hari ini menghirup udara dari Republik yang dulu ia impikan. Terima kasih banyak udah ikut merenung dan menelusuri kepingan sejarah ini bareng saya. Jaga terus pikiran rasional kalian, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.